Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang understanding by design. Tahap 2 yaitu menentukan bukti hasil belajar. Yang pertama, anggota kelompok kami, saya sendiri Amania Humaida, kemudian ada Gilang Satya Aji, Maulidi Rahman, Nurul Afia Fauzia, Salimah, dan Siti Askia Rahma. Tahap 2 itu menentukan bukti penilaian hasil belajar. Nah, dalam tahap ini itu digunakan untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik itu telah mencapai hasil yang diinginkan atau yang ingin kita penuhi di standar yang ditetapkan. Nah, tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tugas kinerja dan juga bukti lainnya. Tugas kinerja itu juga bisa disebut dengan performance task untuk mengukur kinerja otentik, apakah peserta didik dalam mendemonstrasikan pemahamannya yang diinginkan, dan juga menentukan kriteria pemahaman yang akan dinilainya. Selain itu, penilaian kinerja juga merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Adapun target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja ini dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada praktik dan aplikasi pengetahuan, yang ketiga ada kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, dan karya seni, yang keempat produk atau hasil karya, dan yang kelima sikap, yang mana sikap ini berhubungan dengan perasaan, nilai, minat, dan motivasi. Jadi dalam hal ini, penilaian kinerja dapat mengukur kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Agar penilaian yang dilakukan guru bisa efektif dan bermakna, guru perlu melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu merumuskan target pembelajaran yang nantinya akan dinilai dengan jelas, tegas, dan terukur. Memastikan teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan setiap target pembelajaran. Dan yang terakhir, memastikan teknik penilaian yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan nanti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tugas kinerja. Pertama, menentukan bentuk penilaian yang akan digunakan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan metode proyek. Kemudian, membuat indikator yang sesuai dengan bentuk penilaian yang dipilih berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Setelah itu, membuat tugas kinerja yang relevan dengan pengetahuan yang akan diukur, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilannya, yakni pemecahan masalah, pengambilan keputusan, investigasi, percobaan, ataupun sintesis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, memberi penjelasan tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja sesuai dengan tugas kinerjanya. Setelah itu, membuat rubrik penilaian baik untuk individu maupun kelompok yang mudah dipahami sebagai pedoman dalam proses penilaian kinerja. Nah, selain hal tersebut, masih ada lagi beberapa hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam menyusun tugas kinerja, yakni kita harus tahu siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut, apakah dalam bentuk individu ataupun kelompok kecil. Kemudian, karena metode yang kita pilih adalah proyek yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, maka kita harus dapat menentukan waktu yang diperlukan dalam mengerjakan masing-masing tahapannya. Kemudian, kita harus memperkirakan perangkat apa saja yang diperlukan dalam pengerjaan tugas tersebut. Selain itu juga kita harus memperhatikan aspek-aspek yang akan dinilai dalam penugasan tersebut. Nah, ya, selanjutnya bukti lainnya other evidence menunjukkan capaian hasil yang diinginkan. Nah, ini bisa kita lihat melalui kuis, tes, portofolio, dan pekerjaan rumah atau yang lainnya. Lalu, cara siswa merefleksikan pembelajaran dan menilai pembelajaran mereka. Nah, ini adalah dua hal ini adalah termasuk bagian dari bukti lainnya terkait penilaian. Nah, fungsi
bukti penilaian ini yaitu yang pertama untuk mengukur pengetahuan, kedua untuk mengukur pemahaman, ketiga untuk mengukur keterampilan, dan keempat untuk mengukur kemajuan. Selanjutnya metode penilaian. Yang pertama, tugas proyek. Nah, bertujuan untuk menilai pemahaman dan kemampuan sehingga dapat mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya itu bukti lain yang digunakan untuk melengkapi penilaian peserta didik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan. Tadi seperti kuis, observasi, dan tes. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penerapannya sesuai dengan template. Nah, dimana seperti yang bisa kalian lihat pada tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Nah, bisa kalian lihat tugas kinerjanya yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud bendanya, dimana siswa akan menjelaskan percobaan tentang pemuaian terhadap zat cair dan juga zat gas. Nah, kepada teman dan guru. Selain itu, siswa juga menyelidiki faktor yang mempengaruhi suhu benda akibat pemberian kalor. Nah, kemudian tugas kinerja yang nomor 2 yaitu demonstrasi, di mana pada tahap ini siswa akan mempresentasikan hasil pengamatan pada pemuaian zat cair. Nah, kemudian pada tugas kinerja ketiga yaitu pada tahap pemahaman. Nah, di mana di sini siswa akan memahami faktor yang akan mempengaruhi suhu benda akibat pemberian kalor. Nah, kemudian selanjutnya itu pada bukti lainnya, di mana integrasi pembelajaran dan pemecahan soal konsep suhu dan kalor akan dinilai melalui yang pertama yaitu kuis yang dilakukan di akhir pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu mengisi lembar penilaian diri sendiri yang berisi soal refleksi terkait peran dirinya dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan mempresentasikan hasil percobaan. Kemudian selanjutnya yaitu bisa membuat jurnal kegiatan hasil percobaan. Nah, itu saja yang dapat saya. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai Understanding by Design tahap 2. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. And thank you for watching.